Kita sering banget kan dengar pers disebut sebagai pilar keempat demokrasi. Ya, sebagai penopang yang krusial banget buat kebebasan kita. Tapi, pernah nggak sih kalian merasa, kok pilar itu kayaknya mulai retak ya? Atau jangan-jangan yang lebih parah, pilar itu malah udah berubah jadi palu. Nah, yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, ini dia inti masalahnya. Di satu sisi, ada peran sebagai pilar yang tugasnya menopang demokrasi lewat informasi dan pengawasan. Tapi di sisi lain, ada fungsi sebagai palu yang kerjaannya menghakimi dan seolah-olah menjatuhkan vonis. Pertanyaannya sekarang, pers kita ada di posisi mana nih? Mari kita mulai dari yang pertama, pilar bukan palu. Nah, disinilah sering banget terjadi kebingungan. Ketika niat baik untuk mengawasi, malah kebablasan jadi tindakan mengadili. Pergeseran ini tuh kelihatan jelas banget dalam prakteknya. Coba deh lihat alurnya. Fungsi pengawasan yang seharusnya netral, tiba-tiba aja berubah jadi palu hakim. Pemberitaan yang harusnya jadi sumber informasi, malah rasanya udah kayak surat putusan pengadilan yang final. Nah, biar kita benar-benar paham perannya, kita juga harus tahu apa yang bukan peran pers. Yuk kita coba definisikan batasannya dengan jelas, karena disinilah kuncinya. Pertama, dan ini fundamental banget, pers itu bukan legislatif. Jurnalis boleh melaporkan proses pembuatan undang-undang, mengkritiknya, bahkan menyoroti dampaknya. Tapi mereka sama sekali nggak punya hak untuk membuat aturannya sendiri. Kedua, pers itu bukan aparat penegak hukum. Mereka bisa melakukan investigasi yang super mendalam, mengungkap kejahatan yang tersembunyi. Tapi mereka nggak bisa menangkap atau menahan seseorang. Itu murni tugasnya polisi dan jaksa. Dan yang paling penting, pers itu bukan hakim. Sekuat apapun bukti yang disajikan dalam sebuah berita, vonis bersalah atau tidak bersalah itu cuma bisa diputuskan di ruang sidang, bukan di ruang redaksi. Jadi, apa dong peran pers yang sebenarnya? Sebetulnya sederhana, kontrol dua arah. Mengawasi mereka yang punya kuasa sambil ngasih informasi yang jernih ke masyarakat. Ingat, pers itu kan lahir dari publik dan harus selalu bekerja untuk kepentingan publik. Tentu saja, peran sebesar ini butuh perlindungan. Makanya, mari kita lihat payung hukum yang menjaga pers agar bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Ada satu putusan konstitusional yang sangat penting di sini. Nah, ini dia landasan hukumnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan status hak konstitusional pada perlindungan jurnalis. Ini adalah bentuk pengakuan negara betapa vitalnya peran mereka. Tapi, perlindungan yang dimaksud itu seperti apa sih? Metafora ini ngejelasin bedanya dengan pas banget. Perlindungan hukum itu ibarat payung. Fungsinya, ya untuk melindungi jurnalis dari hujan intervensi kekuasaan, biar mereka bisa bekerja dengan tenang. Tapi, perlindungan itu bukan tameng yang bikin mereka jadi kebal hukum atau kebal dari kredit publik. Jadi tujuan akhir dari semua perlindungan ini ada 3 seperti yang kita lihat. 1, menjadi bebas dari intervensi. 2, menjadi merdeka dalam menentukan isi berita. Dan yang ketiga yang paling penting, menjadi bertanggung jawab pada etika dan kebenaran. Kebebasan pers itu bukan lisensi untuk menghakimi. Terus, apa yang terjadi kalau kebebasan yang besar ini nggak diimbangi sama tanggung jawab? Nah, disitulah etika mulai berbenturan dengan sesuatu yang disebut ego narasi. Kutipan ini menurut saya ngena banget. Kalau sebuah berita sudah terasa seperti surat dakwaan dan opini publik digiring untuk menghakimi seseorang sebelum ada putusan hukum, nah, itu yang bekerja bukan lagi fungsi pers. Itu namanya ego narasi, agenda pribadi yang dibungkus jurnalisme. Ujung-ujungnya, ini bukan lagi sekedar soal etika pers loh. Ini menyangkut kesehatan nalar demokrasi kita secara keseluruhan. Saat setiap lembaga ingin jadi yang paling kuat dan lupa sama perannya masing-masing, disitulah fondasi demokrasi kita mulai goyah. Jadi, yuk kita ingat lagi bareng-bareng. Tugas pers itu mengawasi kekuasaan, bukan mengambil alih kekuasaan. Menyampaikan fakta, bukan malah menjatuhkan vonis. Dan yang terpenting, mencerahkan nalar publik, bukan justru membakarnya dengan amarah. Dan ini pertanyaan buat kita semua renungkan. Dalam sebuah sistem yang sehat, kan setiap bagian punya fungsinya sendiri. Kalau semua pihak maunya jadi penegak, jadi hakim, lalu siapa yang tersisa buat menjaga akal sehat kita bersama? Disinilah pertaruhan terbesarnya. Saat sebuah pilar lebih memilih untuk menjadi palu, yang retak itu bukan cuma etika jurnalistik. Yang hancur pelan-pelan adalah kepercayaan kita pada seluruh bangunan demokrasi itu sendiri.
Demikian pembahasan kita kali ini. Ingat ya, demokrasi yang sehat itu bukan tentang siapa yang suaranya paling keras, tapi tentang setiap pilar yang berdiri kokoh dan tahu persis di mana tempatnya.